I give you my heart. I give you my heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di dalam pertemuan ini. Insyaallah kita akan mencoba membahas tentang ilmu i'jazul Quran dalam menyingkap keistimewaan Al-Quran. Jika sebelumnya kita telah mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran lainnya seperti Fawatihus Suwar, yang artinya pendahulu surah-surah di dalam Al-Quran, kemudian juga Asbabun Nuzul, sebab-sebab diturunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran ini merupakan bentuk manifestasi kita di dalam tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat menyukai hambanya yang mau untuk menuntut ilmu, terlebih itu ilmu agama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari boyan sampai ke liang lahat. Ini artinya jelas bahwasanya menuntut ilmu ini tidak ada batasannya. Kita selalu dituntut untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, tidak ada batasannya sampai kita meninggal. Itu adalah batas terakhir kita menuntut ilmu. Nah, sebelum kita meninggal, tentunya kita masih tetap mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Baiklah teman-teman, dalam hal ini kita akan membahas 5 poin utama di dalam judul besar kita. Saya ulangi, judul besar kita pada kesempatan kali ini adalah ilmu i'jazul Quran dalam menyingkap keistimewaan Al-Quran. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan membahas 5 poin utama. Di antaranya yang pertama, pengertian i'jaz dan mukjizat. Kemudian unsur-unsur kemukjizatan, kemudian tujuan i'jazil Quran, kemudian macam-macam i'jazil Quran, dan yang terakhir analisis dan konklusi. Yang pertama kita akan memulainya dari pengertian i'jaz dan mukjizat. Pengertian mukjizat diambil dari bahasa Arab. A'jaza, i'jaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dari segi bahasa, kata i'jaz berasal dari kata a'jaza yu'jizu. I'jaz berarti melemahkan atau memperlemah. Juga dapat berarti menetapkan kelemahan. Secara normatif, i'jaz adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. I'jaz secara terminologi ilmu Al-Quran adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti yang dikemukakan oleh Khalil Al-Qattan. I'jaz adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuan orang lain sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Nah, ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Khalil Al-Qattan. Sedang mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun dan kapanpun. Muhammad Bakar Ismail menegaskan, mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dan diikuti dengan tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya sebagai hujjah dan bukti yang kuat
atas misi dan kebenaran terhadap apa yang diembannya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa antara i'jaz dan mukjizat itu dapat dikatakan searti, yakni melemahkan. Hanya saja pengertian i'jaz di atas mengesankan batasan yang lebih bersifat spesifik, yaitu hanya Al-Quran. Sedangkan mukjizat, pengertian mukjizat mengesankan batasan yang lebih luas, yaitu bukan hanya berupa Al-Quran, tetapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkau oleh segala daya dan kemampuan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam konteks ini, antara pengertian i'jaz dan mukjizat itu saling isi mengisi dan saling lengkap melengkapi, sehingga dari batasan-batasan tersebut tampak dengan jelas keistimewaan dan ketetapan-ketetapan Allah yang khusus diberikan kepada rasul-rasul pilihannya sebagai salah satu bukti kebenaran misi kerasulan yang dibawanya itu. Kemudian kita masuki pada unsur-unsur kemukjizatan. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mendukung tantangan terhadap mereka yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Kemudian selanjutnya kita masuki pada tujuan i'jazil Quran. Yang pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi atau rasul Allah. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia, karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Macam-macam i'jazil Quran menurut para ulama. Dr. Abdul Razzaq Naufal dalam kitab Al-I'jazul Al-Adadi lil Quranil Karim menerangkan bahwa i'jazil Quran itu ada 4 macam sebagai berikut. 1. Al-I'jazil Balaghi, yaitu kemukjizatan segi sastra balaghahnya yang muncul pada masa peningkatan mutu bahasa Arab. Kemudian yang kedua, Al-I'jazul Tasyri'i, yaitu kemukjizatan segi pensyariatan hukum-hukum ajarannya yang muncul pada masa penetapan hukum-hukum syariat Islam. Kemudian yang ketiga, Al-I'jazul Ilmu, yaitu kemukjizatan segi ilmu pengetahuan yang muncul pada masa kebangkitan ilmu dan sains di kalangan umat Islam. Kemudian yang terakhir, Al-I'jazul Adadi, yaitu kemukjizatan segi kuantiti atau matematik statistik yang muncul pada abad ilmu pengetahuan dan teknologi canggih sekarang. Secara umum dapat digambarkan bahwasanya Rashad Khalifah membuktikan adanya rumus angka 19 dalam Al-Quran dengan berbagai fakta yang beliau temui dan juga perhitungan terhadap huruf-huruf hijaiyah yang nyata. Kata-kata tertentu, ayat dan surat dalam mushaf Al-Quran juga didasarkan pada klasifikasi dalam buku Quran, yaitu Visual Presentation of Miracle. Bukti-bukti rumus angka 19 terdiri dari 2 macam, yaitu bukti sederhana dan bukti rumit. Bukti sederhana adalah pernyataan pembuka Al-Quran, yaitu basmalah terdiri dari 19 huruf. Al-Quran terdiri dari 114 surat, yaitu 19 dikali 6. Kemudian wahyu pertama, Quran surat 96 ayat 1 sampai 5 terdiri dari 19 kata. Wahyu pertama terdiri dari 76 huruf, yaitu 19 dikali 4. Surat pertama Quran surat 96 terdiri dari 19 ayat. Quran surat 96 terletak pada nomor 19 dari belakang. Surat pertama terdiri dari 304 huruf, yaitu 19 dikali 16. Surat terakhir Quran surat 110 terdiri dari 19 kata.
Ayat pertama dalam surat terakhir terdiri dari 19 huruf, yaitu wahyu kedua, surat 68 ayat 1 sampai 9 terdiri dari 38 kata, yaitu 19 dikali 2. Wahyu ketiga, surat ke-73 ayat 1 sampai 10 terdiri dari 57 kata, yaitu 19 kali 3. Wahyu keempat, surat 74 ayat 1 sampai 30 mengandung angka 19 itu sendiri. Wahyu kelima, Quran surat 1. Kemudian seorang ahli tafsir, Dr. Abdul Razak Noval, dalam bukunya berjudul Al-I'jaz Al-Adadi fi Qur'anul Karim. Dalam bukunya beliau memaparkan beberapa kemujizatan Al-Quran. Berikut ini diberikan contoh-contohnya. Yang pertama, dalam Al-Quran kata iblis disebutkan sampai 11 kali atau 11 ayat. Maka ayat yang menyuruh mohon perlindungan dari iblis itu juga disebutkan 11 kali pula. Kemudian yang kedua, kata sihir dengan segala bentuk tasrifnya dalam Al-Quran disebutkan sampai 60 kali atau 60 ayat. Dan kata fitnah yang merupakan sebab dari sihir itu juga disebutkan sampai 60 kali pula. Kemudian yang terakhir, kata musibah dengan segala bentuk tasrifnya dalam Al-Quran disebutkan sampai 75 kali. Yang kata musibah itu sendiri disebutkan 10 kali. Dan dengan jumlah 75 kali pula lafal syukur dan semua bentuknya. Al-Quran menyebut kata syukur sebanyak 75 kali. Al-Quran pun menyebut kata bala, ujian atau cobaan, 75 kali pula. Hal itu dikemukakan dalam salah satu ayat Al-Quran yang artinya, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepada Allah kamu menyembah. Quran surat Al-Baqarah ayat 72. Kata sihir dengan segala bentuk tasrifnya dalam Al-Quran disebutkan sampai 60 kali atau 60 ayat. Dan kata fitnah juga merupakan sebab dari sihir, itu juga disebutkan sampai 60 kali pula. Hal itu dikemukakan dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim, yang artinya Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar, menakjubkan. Ayat ini pada Quran surat Al-A'raf ayat 116. Dalam Al-Quran, kata iblis disebutkan sampai 11 kali atau 11 ayat. Maka ayat yang menyuruh mohon perlindungan dari iblis juga disebutkan 11 kali pula. Hitungannya sama. Pada Quran surat Al-An'am ayat 128 yang artinya, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain, dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian Imam Al-Qutubi wafat pada tahun 388 Hijriah. Dalam buku Al-Bayan fi I'jazil Quran mengatakan bahwa kemujizatan Al-Quran itu terfokus pada bidang kebalaghahan saja. Kemudian Imam Al-Jahid yang wafat pada tahun 255 Hijriah di dalam kitab Nuzumul Quran dan Hujajun Nabawiyah serta Al-Bayan wa At-Tabyin menegaskan bahwa kemujizatan Al-Quran itu terfokus pada bidang susunan lafal-lafalnya. Maksudnya, I'jazul Quran itu hanya satu macam saja, yaitu kemujizatan susunannya. Sebab memang susunan lafal-lafal Al-Quran itu berbeda dari kitab-kitab yang lain, terutama dengan adanya lafal mufrad dan murakkab, adanya takdim dan takhir, adanya hafzah dan zikir, adanya fasal dan wasal,
dan sebagainya yang sungguh amat menakjubkan. Baik, kemudian tibalah kita pada analisis dan konklusi. Ini merupakan poin terakhir dalam pembahasan kita pada judul kali ini. Al-Quran memuat multidimensi yang kesemuanya diperuntukkan bagi kebaikan umat manusia. Sebanyak dimensi yang dikandung Al-Quran, sebanyak itu pula mukjizat yang dimilikinya. Itu tidak lain karena setiap dimensi yang dimilikinya pada saat yang sama juga merupakan dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Quran. Dari sini, kita dapat dengan tegas mengatakan bahwa Al-Quran adalah seluruhnya mukjizat. Tidak ada pemilahan, tidak ada di antara muatan Al-Quran yang bukan mukjizat. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang ilmu I'jazil Quran. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dalil Al-Quran di mana Allah berfirman tentang salat yang menjamin rezeki kita. Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 132 yang berbunyi, Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini berisi perintah untuk mendirikan salat dengan sabar sebagai sarana menuju ketakwaan. Melalui sarana takwa ini, setiap muslim mendapat jaminan Allah berupa jalan keluar dari berbagai kesulitan dan pintu bagi datangnya rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Kemudian selain itu, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain juz 2 halaman 27 juga menjelaskan bahwasanya Allah tidak membebani manusia untuk mencari rezeki, baik untuk dirinya dan keluarganya. Allah menegaskan bahwa urusan rezeki adalah otoritasnya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 132 dengan sebutan Nahnu narzuquk, bahwasanya kami yang akan memberimu rezeki. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang baik, itu pastinya datang dari Allah, dan apabila ada kekurangan dan keterbatasan ilmu, itu datangnya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga dengan mempelajari ilmu-ilmu ini menambah keberkahan hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give you my heart. I give you my heart.